Halo semuanya, belum lama nih terungkap kasus bensin Pertamina yang diduga dioplos. Sekarang muncul lagi berita soal emas Antam yang katanya oplosan juga. Aduh, bener-bener ya, bikin rakyat semuanya auto was-was. Udahlah harga-harga kebutuhan hidup naik, investasi juga bikin ragu. Dan jujur aja ini bikin kita ngerasa makin gak aman ya secara ekonomi. Jadi bingung gitu, mau percaya sama siapa nih kita? Dan bagi kalian yang selama ini investasinya di emas, atau yang sedang mempertimbangkan untuk beli atau nabung emas gitu ya, mungkin banyak dari kalian yang jadi bertanya-tanya nih, apa artinya jangan investasi di emas ya? Cari investasi lain aja gitu. Tapi ya, daripada cuman marah-marah di medsos atau panik gak jelas, mending kalian hadapi ini dengan kepala dingin. Pelajari dulu duduk perkaranya seperti apa, lihat apa yang bisa kalian lakuin biar nggak makin rugi, dan tetap bijak dalam mengambil keputusan finansial. Nah, itu dia yang bakal kita omongin di episode kali ini. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan kita udah terlanjur ataupun baru mau investasi emas, tapi tiba-tiba ada sentimen negatif kayak gini. Let's go, kita bahas satu persatu. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah jangan panik. Cek dan pantau informasi dari pihak yang berwajib. Oke, jadi kalau ada sentimen negatif soal investasi emas, kayak kasus yang sekarang lagi heboh ya, soal emas Antam yang diduga oplosan, kalau reaksi pertama kalian panik, ya itu wajar banget. Wah gimana nih? Duit gue aman gak? Harus jual sekarang atau tahan dulu? Nah, stop dulu. Jangan buru-buru ambil keputusan. Yang pertama harus kalian lakukan adalah cek informasi dari sumber yang resmi. Jangan asal percaya berita yang lagi rame di media sosial, terutama dari akun-akun yang nggak jelas ya, yang bukan akun resmi media yang terpercaya. Banyak banget kan kasus di mana info yang beredar itu cuman setengah benar, atau bahkan sengaja dibuat clickbait biar viral. Contohnya deh, kalau kita baca berita tentang emas Antam, awalnya banyak yang bilang emasnya oplosan kan, padahal ini udah dikonfirmasi oleh pihak berwenang bahwa emasnya itu asli. Tapi yang bermasalah itu adalah di perolehannya yang dianggap ilegal. Nah, itu dua hal yang jauh berbeda ya. Makanya penting banget untuk cek klarifikasi dari pihak yang terkait, Kejaksaan Agung, OJK, Bapepti, atau bahkan langsung dari PT Antamnya sendiri. Mereka udah ngasih pertanyaan resmi bahwa emasnya itu bukan oplosan, tapi ada kasus hukum di balik transaksinya. Jadi kalau ada yang bilang, jangan beli emas Antam itu palsu, ya jelas itu info yang misleading. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kalian langsung percaya sama berita yang heboh, habis itu langsung buru-buru jual emas yang kalian punya, bisa-bisa kalian rugi besar. Harga emas itu kan naik turun. Dan kalau kalian jual dalam keadaan panik, bisa jadi kalian malah jual di harga yang rendah. Padahal kalau kalian tahan sedikit lagi, harganya bisa stabil atau bahkan naik. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau kalian ketakutan, terus akhirnya nggak mau investasi emas sama sekali. Padahal emas itu kan salah satu instrumen investasi yang udah terbukti dari dulu bisa menjaga nilai uang kita dari inflasi. Jadi, langkah pertama kalau ada berita negatif soal emas, tarik napas, jangan panik, dan cek fakta dari sumber terpercaya. Next, hal kedua yang perlu dilakukan yaitu cek keaslian dan keamanan emas yang dimiliki. Nah, kalau kalian udah punya emas ini sekarang, entah itu emas fisik atau emas digital ya, pastikan dulu barang yang kalian pegang itu aman dan asli. Untuk yang punya emas fisik, cek sertifikatnya. Emas batangan yang resmi itu pasti ada sertifikatnya ya. Misalnya dari LM Antam atau UBS. Kalau kalian beli emas dari Antam, di sertifikatnya bakal ada nomor seri yang bisa dicek keasliannya. Selain itu, lihat kemasannya. Kalau kalian beli emas yang masih tersegel, pastikan segelnya itu utuh. Kalau segelnya rusak atau berubah bentuk gitu, hati-hati. Terus juga tes pakai magnet. Emas yang asli itu nggak punya sifat magnetik. Jadi kalau kalian tempelin magnet dan itu nempel, berarti ada campuran logam lain. Dan kalau kalian masih ragu, bisa coba cek ke Pegadaian atau toko emas yang terpercaya. Biasanya mereka punya alat untuk mengecek kadar emas asli. Nah, itu tadi emas fisik. Kalau yang emas digital, kalian pastikan dulu platform tempat beli emas kalian itu udah diawasi sama OJK ataupun Bapepti ya. Jangan asal beli di aplikasi yang kelihatannya keren, kelihatannya harganya murah, tapi nggak jelas regulasinya. Selain itu juga
Cek apakah bisa dicetak ke fisik. Jadi, platform emas digital yang kredibel itu biasanya ngasih opsi ke kita untuk mencetak emas ke fisik dengan sertifikat resmi. Kalau misalkan ada aplikasi yang cuma jual beli harga emas tapi nggak bisa cetak ke bentuk fisik, mending kalian pikir 2 kali. Dan juga pastikan bahwa ada transparansi soal penyimpanan emasnya. Biasanya emas digital yang sah itu emasnya beneran ada dan disimpan di brankas khusus, misalnya di Pegadaian atau di Antam. Nah, kalau ada aplikasi yang jual emas digital tapi nggak jelas emasnya disimpan di mana, kalian mesti hati-hati. Bisa jadi itu cuma angka di layar aja. Oke, kenapa ini penting? Karena kalau misalkan ada isu kayak sekarang, kalian jadi tahu persis nih kondisi investasi kalian. Kalian kan jadi nggak perlu panik kalau udah yakin emas kalian asli dan disimpan di tempat yang aman. Dan kalau ternyata ada masalah, kalian juga bisa cepat ambil keputusan, misalnya dengan mencetak emas digital kalian ke bentuk fisik, atau jual di waktu yang tepat. Intinya, kalau kalian udah punya emas, pastikan dulu bahwa kalian tahu emas kalian itu aman, asli, dan dibeli di tempat yang terpercaya. Jangan sampai gara-gara isu yang negatif, kalian malah kehilangan aset yang sebenarnya berharga, ya. Next, hal ketiga yang perlu dilakukan adalah jangan gegabah menjual emas yang sudah dimiliki. Kalau ada isu negatif soal emas, kayak yang sekarang lagi rame ya, soal emas Antam, mungkin gak sedikit orang yang refleks langsung kepikiran untuk jual emas. Takut rugi, takut harga anjlok, atau cuman sekedar ikut-ikutan tren gitu kan. Nah justru disinilah pentingnya untuk tetap tenang dan berpikir jangka panjang. Karena ya, pertama nih, harga emas itu kan fluktuatif, bisa naik, bisa turun, tapi dalam jangka panjang memang cenderung naik. Kalau kita lihat historinya, emas itu dari zaman dulu selalu dianggap sebagai aset safe haven untuk melindungi nilai uang dari inflasi. Jadi kalau kalian panik, terus buru-buru jual, sekali lagi, bisa jadi kalian justru jual di harga yang rendah. Padahal kalau nunggu sedikit lagi, bisa naik lagi harganya. Misalnya nih, di awal tahun 2020, masih inget nggak? Harga emas itu naik drastis pas pandemi baru mulai. Terus sempat turun lagi setelahnya. Tapi sekarang udah naik lagi kan? Jadi kalau dulu ada yang panik, jual waktu turun, ya mungkin sekarang nyesel karena harga emasnya udah naik lagi. Intinya, kalau memang kalian nggak ada kebutuhan mendesak, tahan dulu aja. Jangan gegabah jual cuman karena ada sentimen negatif yang sementara. Terus kedua, kalaupun kalian memang harus jual, cek harga buyback-nya dulu. Jangan asal jual di tempat yang nggak jelas, apalagi di bawah harga pasar ya. Cek di Antam, di Pegadaian, atau di aplikasi investasi emas yang resmi. Biasanya mereka kasih harga buyback yang lebih kompetitif dibanding toko emas biasa. Dan ketiga, kalau kalian butuh uang cepat, coba pertimbangkan untuk gadai dulu daripada jual. Di Pegadaian atau bank syariah itu kan kita bisa gadai emas dan tetap punya kesempatan untuk nebus lagi nanti. Jadi, misalkan nih kalian butuh uang dalam waktu dekat, kalian bisa dapat dana segar tanpa harus kehilangan emas kalian itu secara permanen. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau misalkan kalian jual sekarang nih, di harga yang nggak ideal, kalian rugi 2 kali. Pertama, karena jual di harga rendah. Terus kedua, karena kehilangan aset yang seharusnya bisa jadi penyelamat keuangan kalian di kemudian hari. Jadi, sebelum jual emas, coba deh pikir matang-matang dulu, oke? Next, hal yang keempat, yaitu diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Oke, sekarang kita masuk ke strategi lain nih. Jangan taruh semua uang di emas. Ya, emas itu memang bagus. Tapi kalau semua tabungan kalian, semua uang kalian cuman ada dalam bentuk emas, itu berisiko juga. Kenapa? Karena meskipun emas itu dianggap aman, tetap ada faktor yang bisa memengaruhi nilainya. Mulai dari regulasi pemerintah, isu hukum seperti yang sekarang lagi berjalan, sampai tren harga emas global gitu kan. Makanya penting banget nih untuk diversifikasi investasi, alias bagi-bagi aset ke beberapa instrumen lain, supaya kalau satu investasi kena dampak negatif, yang lain masih bisa nutupin kerugiannya. Oke, apa aja sih yang bisa jadi pilihan untuk diversifikasi? Ada banyak ya. Bisa emas digital, ini cocok buat kalian yang mau tetap invest di emas, tapi nggak mau ribet urus emas yang fisik. Emas digital ini juga bisa dibuat untuk nabung emas,
dan bisa kalian beli dengan modal yang kecil, mulai dari 5 ribuan aja. Atau opsi lain, saham perusahaan tambang emas. Misalnya PT Aneka Tambang Tbk. Kalau harga emas naik, ini biasanya saham perusahaan tambang emas juga ikut terdampak positif. Atau pilihan lainnya, obligasi atau deposito. Ini cocok buat kalian yang pengen main aman dan cari instrumen yang stabil. Nah, buat kalian yang concern soal riba, kalian bisa pilih obligasi syariah atau sukuk, atau bisa juga deposito syariah. Keuntungan yang didapat dari sukuk ini bukan bunga ya, tapi bagi hasil yang halal sesuai dengan syariah Islam. Atau bisa juga investasi di properti atau aset lain. Kalau kalian punya dana lebih, bisa nih alokasikan sebagian ke properti, bisnis, ataupun aset lain yang bisa kasih passive income. Intinya, kalau kalian punya portofolio investasi yang lebih beragam, kalian nggak bakal gampang panik kalau ada satu aset yang terdampak isu negatif. Jadi, selain tetap berinvestasi di emas, pastiin kalian itu juga punya pegangan lain. Next, hal kelima, evaluasi dan siapkan strategi investasi alternatif. Nah, berhubung sekarang lagi ada kasus besar nih, emas antam, kalian perlu evaluasi juga. Masih cocok nggak sih emas buat jadi investasi utama kalian ke depan? Atau kalian perlu mulai geser nih ke instrumen lain, biar nggak terlalu bergantung sama satu aset doang? Oke, pertama, coba lihat tren harga emas global dulu. Kadang isu dalam negeri itu nggak selalu ngefek ke harga emas dunia. Jadi jangan langsung panik gara-gara berita lokal. Misalnya, kalau kalian cek harga emas di pasar internasional itu tetap stabil atau malah naik, berarti sentimen negatif di dalam negeri ini cuma sementara efeknya. Jangan buru-buru ambil keputusan yang gegabah. Lalu kedua, pelajari kebijakan baru pemerintah soal perdagangan emas. Karena bisa jadi kasus kayak gini malah mendorong pemerintah untuk bikin aturan baru yang lebih ketat. Yang mana akhirnya bakal bikin investasi emas jadi lebih aman dan transparan. Contohnya, bisa aja nih nanti ada regulasi baru soal asal-usul emas yang lebih jelas atau sistem pencatatan yang lebih baik gitu ya. Dan kalau itu kejadian, investasi emas di Indonesia malah bisa jadi lebih terpercaya ke depannya. Dan ketiga, siapin strategi investasi lain. Kalau kalian merasa terlalu tergantung sama emas sekarang, sekali lagi, kalian bisa mulai lirik instrumen lain yang lebih stabil atau yang punya potensi cuan lebih besar daripada emas. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan itu misalnya kayak saham berbasis emas ya. Ini cocok buat kalian yang masih percaya bahwa emas bakal naik, tapi pengen investasi dengan cara yang lebih fleksibel. Atau bisa di obligasi atau sukuk retail ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian pengen investasi yang lebih stabil dan bebas riba, sukuk retail ini bisa jadi pilihan. Ini semacam obligasi syariah yang nggak pakai bunga, tapi pakai bagi hasil. Atau ya bisnis, ataupun aset lain. Daripada semuanya di emas, kalian bisa alokasikan sebagian aset untuk usaha kecil, atau beli properti, atau bahkan upgrade skill ya, biar bisa dapat pemasukan dari sumber lain. Intinya, coba evaluasi ulang strategi kalian. Jangan sampai kalian terjebak di dalam satu aset aja, tapi nggak punya backup plan. Oke? Next, hal keenam yang perlu dilakukan yaitu pelajari sumber emas sebelum membeli. Sekarang nih, buat yang masih pengen beli emas, pastikan dulu kalau kalian itu tahu asal-usulnya. Jangan asal beli gara-gara harga lagi murah aja, atau tergoda promo yang nggak jelas gitu ya. Nah, buat yang pengen beli emas fisik, pilih tempat beli yang jelas dan terpercaya. Antam, Pegadaian, UBS, atau toko emas besar yang udah punya reputasi yang bagus. Terus juga jangan lupa untuk cek sertifikatnya, karena emas batangan yang asli itu punya sertifikat resmi dengan nomor seri yang bisa dicek. Kalau ada yang nawarin emas murah tapi sertifikatnya nggak jelas, hati-hati. Dan jangan tergiur sama harga miring. Kalau ada yang jual harga emas jauh di bawah harga pasar, mungkin itu emas oplosan atau emas palsu. Oh iya, sedangkan buat yang pengen beli emas digital, pertama pastikan dulu bahwa platform tempat kalian akan membeli emas itu diawasi oleh OJK ataupun Bapepti. Jadi sekali lagi, jangan beli di aplikasi yang belum jelas keamanannya. Terus juga cek apakah bisa dicetak jadi emas fisik, karena
Platform yang kredibel itu biasanya ngasih opsi untuk mencetak emas dalam bentuk batangan, disertai dengan sertifikat yang asli ya. Kalau aplikasi cuman jual emas digital aja, tapi nggak bisa dicetak, itu patut dipertanyakan. Dan nggak lupa juga ya, untuk cek transparansi penyimpanan emasnya, pastikan bahwa emas yang kalian beli itu benar-benar ada dan disimpan di brankas yang jelas lokasinya. Kenapa ini penting? Karena ya kasus yang sekarang lagi rame, ini menunjukkan bahwa asal-usul emas itu berpengaruh besar. Kalau kalian beli di tempat yang nggak jelas, bisa aja kalian malah kena masalah di kemudian hari. Jadi, jangan cuma mikirin harganya aja, tapi juga perhatiin kredibilitas tempat beli emasnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir nih, yaitu hal ketujuh. Yang perlu dilakukan adalah jangan terjebak FOMO atau FUD. Ini nggak kalah penting, jangan sampai kalian gampang kebawa emosi ketika melihat berita ataupun tren investasi. Ini kesalahan klasik yang sering banget terjadi ya, terutama di dunia investasi emas. Jadi gini, dalam dunia investasi ada dua istilah yang sering muncul, FOMO dan FUD. FOMO, fear of missing out, itu adalah rasa takut ketinggalan momen cuan. Jadi misalnya pas harga emas lagi naik, banyak orang yang buru-buru beli tanpa mikir panjang karena takut harganya makin mahal. Atau sebaliknya juga, pas harga turun dikit, langsung panik jual karena takut rugi. Terus yang kedua, FUD, ini adalah fear, uncertainty, and doubt. Jadi rasa takut, ragu, dan gak yakin gara-gara berita negatif. Ini yang sekarang lagi kejadian ya. Ada isu soal emas antam dioplos, banyak orang yang tiba-tiba ragu untuk investasi emas. Padahal kalau kita cek dulu faktanya yang sebenarnya, emasnya tetap asli, cuman perolehannya aja yang bermasalah. Nah, supaya nggak terjebak pada hal ini, yang perlu dilakukan adalah, pertama, ambil keputusan investasi pakai data, bukan emosi. Jadi kalau misalkan ada berita heboh, jangan langsung percaya. Cek dulu dari sumber yang kredibel, misalnya berita dari media besar, atau penjelasan dari pihak resmi, kayak Kementerian Perdagangan, OJK, atau Bapepti. Terus yang kedua, lihat tren jangka panjang, bukan hanya pergerakan harga sesaat. Sekali lagi, emas itu aset yang nilainya naik turun, memang, tapi dalam jangka panjang cenderung naik. Jadi kalau harga turun atau ada sentimen negatif, sementara, nggak usah panik dulu. Lihat data historisnya, gimana pergerakan emas selama 5-10 tahun terakhir. Dan ketiga, jangan gampang terbawa arus beli atau jual karena tren. Jadi kalau kalian pengen beli emas, pastikan bahwa itu memang sudah masuk di strategi keuangan kalian, ya. Bukan cuma karena kata orang atau ikut-ikutan. Begitu juga kalau kalian pengen jual. Jangan gegabah cuma gara-gara berita negatif yang belum jelas efeknya di jangka panjang. Dan terakhir, tentukan batas risiko yang bisa kalian toleransi. Misalnya, kalau harga emas turun sampai titik tertentu, kalian bakal tetap tahan atau malah tambah beli. Kalau ada berita negatif, kalian bakal evaluasi dulu atau langsung cabut. Dengan punya batasan ini, kalian bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan tanpa kebawa panik atau serakah. Intinya, jangan biarkan FOMO ataupun FUD mengatur cara kalian berinvestasi. Supaya kalian bisa tetap ambil keputusan dengan kepala dingin ya, bukan cuma ikut-ikutan tren ataupun ketakutan gara-gara berita yang belum tentu benar. Nah, intinya dari semua pembahasan tadi, jangan panik, jangan buru-buru ambil keputusan tanpa cek faktanya, dan tetap pakai strategi yang matang. Dan pastiin kalian selalu diversifikasi investasi, supaya nggak tergantung sama satu aset aja. Oke? Kalau ada insight atau pengalaman lain soal investasi emas yang pengen kalian share, boleh banget ya drop di kolom komentar, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Sip, segitu dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.